Alright. Teman-teman, Juni artinya connect is just around the corner. Bukan lagi bulan depan, bukan lagi 2 bulan lagi, tapi connect akan ada di akhir bulan ini. Dan gue pengen cerita sedikit gitu ya. Salah satu event rohani yang menurut gue lumayan membekas buat gue adalah waktu dulu gue ikut retret di gereja, di sekolah. Waktu itu disuruh lah, diminta sama sekolah gitu ya. Walaupun gue gak terlalu ingat detail tentang apa pembahasannya, but it was memorable and gue rasa gue ingat it was the first time I cried gitu ya, during praise and worship, during pray gitu kan. Jadi gue coba pengen bilang kita nggak pernah tahu teman-teman kapan dan di mana Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Tapi bagian kita cuma bisa kasih kesempatan buat Tuhan bekerja. Jadi 27 sampai 29 Juni nanti, I don't know, maybe di sana kalian bisa ketemu sama panggilan kalian. Mungkin di sana kalian bisa ketemu sama pemulihan. Maybe you find healing, maybe you find your purpose, or maybe you find God. Gitu kan. Gak ada yang tahu teman-teman, 27 sampai 29 Juni. It could be the weekend that changes your life forever. Jadi pastikan semuanya daftar, pastikan nama kalian sudah ada di nama peserta. Yang setuju sama-sama katakan uhuy. Alright, kita masuk ke dalam series kita teman-teman. Series baru selama di bulan Juni ya, How to See God. Berapa banyak yang pernah menanyakan hal yang sama? Ini sebenarnya bisa jadi statement, bisa juga jadi pertanyaan gitu ya. How to see God. Ada yang pernah menanyakan hal yang sama? Ada ya, ada yang pengen tahu jawabannya hari ini? Alright, sebelum kita cari tahu kita berdoa dulu teman-teman. Tuhan Yesus urapi setiap kami yang ada pada siang hari ini Tuhan. Ajar kami untuk mengerti, ajar kami untuk melihat bagaimana caranya kami bisa melihat Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Hai di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa setiap kita yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, how to see God? Pertanyaannya sebenarnya menurut gue adalah pertanyaan yang dari dulu orang-orang banyak tanyakan, mungkin sampai hari ini, mungkin kalian juga nggak sadar pernah tanyakan hal yang serupa gitu ya. Kenapa gue tahu? Karena gue sendiri pun pernah menanyakan hal yang sama. Dulu gue pertama kali tahu kalau mata gue minus itu adalah kelas 3 SD kalau nggak salah. Jadi dulu pas kelas 3 SD, gue dari dulu nggak pernah problem, nggak pernah pakai kacamata atau mungkin gue yang nggak sadar aja gitu ya. Tapi waktu kelas 3 SD gue agak susah buat baca tulisan di papan tulis. Habis itu ya periksalah ke toko kacamata gitu kan. Dan pertama kali gue didiagnose gitu kan, dibilang bahwa gue minusnya -4 pertama kali kelas 3 SD. Padahal gue gak terlalu pernah main dekat-dekat layar, baca buku juga gak gimana-gimana banget. Tapi pertama kali pas kelas 3 SD dibilang minusnya -4. Waktu itu gue pakailah kacamata pertama kali. Sebenarnya mungkin biasa aja ya, tapi gue gak suka aja kayak jadi perhatian gitu gak sih? Kalau pertama kali dulu pas sekolah ada yang berubah kayak pakai gini-gini gitu kan. Gue kurang suka, sampai akhirnya ya gue berdoa. Tuhan sama seperti yang aku baca di Alkitab. Kalau kau mampu bilang ke Musa, masukin tangannya ke dalam kantong, terus dikeluarin jadi kusta, masukin lagi, nanti dikeluarin lagi jadi sembuh, jadi tahir. Aku percaya Tuhan yang sama. Waktu aku merem Tuhan. Besok paginya aku bangun, pasti aku gak akan minus lagi. Ya kan, gue tidur lah dalam nama Yesus. Besok pagi gue melek. Kalian tahu apa yang terjadi? Hari ini gue -9 apa 8 gitu. Iya. Jadi itu teman-teman. Poinnya adalah mungkin teman-teman juga pernah iseng gitu ya, nanya sama Tuhan untuk dia revealing himself. Tampakkan dirimu Tuhan, lewat tanda-tanda yang ajaib. Aku percaya, aku pasti bisa melihat Engkau. Kalau kau turunkan hujan mungkin, kalau kau ubah barang ini jadi apa, karena Engkau Allah yang sanggup bukan? Kalau kita baca di Alkitab, kita sering ngelihat itu. Ya enggak?
Mungkin tanpa kita sadari kita juga pernah menanyakan hal yang sama, walaupun statementnya nggak sama persis, how to see God. Dan kalau kita baca di perjanjian lama, kita melihat bahwa Tuhan itu lebih gampang kayaknya untuk ditemui, untuk menunjukkan dirinya. Tuhan menunjukkan dirinya ke Musa lewat burning bush, ya, lewat semak duri yang terbakar. Musa juga dicatat pernah melihat Tuhan dalam bentuk yang lainnya. Kayak dia melihat Tuhan nggak bisa ngelihat wajahnya karena terlalu silau, terlalu bersinar, tapi dia melihat punggungnya Tuhan katanya. Terus juga Tuhan sering menampakkan diri dalam bentuk angels, malaikat. Tuhan bicara sama Abraham, sama Gideon lewat malaikat, dalam bentuk malaikat. Kadang dalam mimpi, kadang ketemu beneran. Bangsa Israel pun, dia bisa melihat Tuhan dalam bentuk tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Jadi kayak dulu itu Tuhan lebih revealing ya, Tuhan tuh lebih gampang untuk dilihat. Tapi walaupun seperti itu sebenarnya kalau kita perhatiin Tuhan pun hanya menunjukkan dirinya pada orang-orang tertentu aja. Gak semua orang. Ya, cuma sama Musa, Abraham, ya gitu-gitu lagi lah di perjanjian lama. Gak banyak. Makanya dari zaman dulu pun sebenarnya pertanyaan how to see God itu udah ada. Makanya kenapa orang bangun menara yang tinggi, bangun menara Babel. Kenapa? Karena mereka pengen mencapai Tuhan. Kenapa mereka bangun patung ini, patung itu, bilang ini Tuhan. Karena mereka sedesperate itu untuk pengen melihat Tuhan yang gak kelihatan. Sampai akhirnya singkat cerita sekitar 2000 tahun yang lalu, ada seorang manusia yang lahir ke bumi dan dikatakan dia adalah Tuhan. Kita sebut dia dengan nama siapa? Yesus. Paulus bilang bahwa Christ or Jesus is the visible image of the invisible God. Jelas, sangat-sangat clear di sini. Paulus mau bilang bahwa kalau lu ngelihat Yesus, lu ngelihat Tuhan. That's it. Akhirnya yang selama ini ditunggu-tunggu oleh manusia, selama ini mereka nanti-nantikan, Tuhan itu kayak gimana sih bentuknya? How to see God. Akhirnya mereka bisa lihat Tuhan wujudnya kayak gimana lewat Yesus. Tapi walaupun udah seperti ini, walaupun Yesus udah datang ke bumi, masih ada aja yang nanya, how to see God? Dan orang yang nanya ini bukan orang yang sembarangan teman-teman. Dia adalah muridnya Yesus yang setiap harinya mungkin ketemu sama Yesus. Namanya adalah Filipus. Filipus tanya, Yesus, guru gitu ya. Kan lu selalu ngeklaim nih, lu tuh deket banget sama Bapa, deket banget sama Tuhan. Coba dong tunjukin, kenalin lah, kasih lihat sama kita-kita. Kalau lu kasih lihat, kita udah puas lah, istilahnya kayak gitu ya, udah cukup lah. Dan Yesus bilang apa? Dia jawab Filipus, lu udah berapa lama sih ikut gua Pus? Udah berapa lama lu bareng sama gua? Bukannya udah berkali-kali aku bilang, siapapun yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Kok bisa sih lu masih aja tanya, gimana cara lihat Tuhan? Kok masih bisa lu minta untuk ngelihat Tuhan tuh kayak gimana? It's a big claim. Yesus bilang sendiri, kalau lu melihat gua, kalau kamu melihat aku, kamu artinya udah melihat Bapa. He's claiming that he is God. He's claiming that he is God. It's a great news, at least untuk orang-orang pada zaman itu dan di tempat itu. Tapi kalau cerita Alkitab berhenti sampai di sini, gua rasa gue kurang puas juga. Dan pertanyaan itu akan tetap ada, how to see God. Kenapa? Karena kita tahu Yesus cuma hidup di bumi pada saat itu 33 tahun, ya 33,5 tahun. Dan dia pun mulai pelayanan baru di usia 30. Dan kita tahu ceritanya, Yesus pada akhirnya dia mati, dan dia bangkit lagi, dan akhirnya yang hari Kamis lalu baru kita rayakan adalah dia udah naik ke atas surga. Yesus udah gak ada lagi di tengah-tengah kita. Terus gimana? Tadi katanya kalau mau melihat Bapa, lihat aja Yesus. Tadinya bisa diajak ngobrol, bisa dipegang, bisa disentuh. Sekarang udah naik lagi. Sekarang buat kita nih, yang di tempat ini, di 2025 ini, di BSD,
pertanyaan itu rasanya masih muncul, masih berlaku. How to see God? Gimana caranya kita melihat Tuhan? Dan gue berdoa teman-teman supaya hari ini pulang dari sini kita tidak lagi menanyakan hal yang serupa. Karena Yesus sendiri pun sebenarnya udah punya jawaban untuk pertanyaan ini. Ya, sebelum Yesus naik ke atas surga, kita bisa lihat di Yohanes 16 ayat 7. Yesus bilang begini, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the helper will not come to you, but if I go, I will send him to you. Yesus bilang, sebenarnya lu tuh lebih untung kalau gue tuh nanti pergi ke atas surga. Kenapa? Kalau misalkan aku nggak pergi, helper yang dia bilang penolong ini tidak akan dikirimkan kepadamu. Kalau teman-teman baca Alkitab versi bahasa Inggris, versi-versi lainnya gitu ya, helper ini kadang-kadang suka diartikan dalam kata-kata yang berbeda. Ditulis dalam kata yang berbeda-beda. Kadang ditulis helper, kadang ditulis advocate, kadang ditulis counselor, kadang ditulis comforter, kadang ditulis intercessor. Penolong ini kadang-kadang disebut sebagai penasehat, disebut sebagai penghibur, kadang disebut sebagai perantara. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa aslinya Yunani. Semua kata-kata ini ditulis konsisten dalam bahasa Yunani yaitu parakletos. Tulisannya seperti itu. Buat yang gak ngerti bahasa Yunani cukup beriman aja itu benar. Parakletos. Ya, dan parakletos yang artinya adalah itu semua tadi, kalau diartikan dalam term yang biasanya kita sering gunakan, itu sama dengan Holy Spirit, sama dengan Roh Kudus, teman-teman. Jadi Yesus basically bilang begini, tenang aja, kalaupun aku naik ke atas sorga, kalaupun aku pergi, enggak lagi sama-sama dengan kalian di sini, aku akan mengirimkan Roh Kudus, dan Roh Kudus inilah yang akan membantu kita semua bagaimana caranya kita bisa lihat Tuhan di hari-hari ini. Holy Spirit yang akan menjadi penolong buat kita, salah satunya menolong kita gimana kita bisa melihat Tuhan pada hari-hari ini, teman-teman. Oke, dan tentunya karena kita akan bahas tentang Roh Kudus, ada baiknya kita kenalan dulu, who is actually the Holy Spirit. Siapa sebenarnya Roh Kudus itu, teman-teman? Mungkin kita sering baca, kita sering lihat, kadang-kadang kita sebut dalam doa. Kadang-kadang kita dengar juga orang yang depan berdoa dan sebut-sebut Roh Kudus. But who is the Holy Spirit? Siapa itu Roh Kudus? Yang pertama, Holy Spirit is part of the Trinity. It's the third part of the Trinity. Roh Kudus adalah bagian yang ketiga dari Allah Tritunggal, Trinitas. Ada yang baru pertama kali dengar tentang Tritunggal? Semua familiar ya, Trinity, Tritunggal atau Trinitas. Trinity we have God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Tritunggal adalah Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus, dan juga Allah Roh Kudus. Mungkin kalau Allah Bapa kita nggak terlalu bingung. Ya, we can imagine karena kita punya papa fisik gitu ya, papa jasmani. Bapak jasmani, jadi oke lah, God the Father is not very difficult. God the Son, Yesus, mungkin juga enggak membingungkan itu. Karena kita baca dia di perjanjian baru, kita lihat apa yang dia bicarakan, kita lihat apa yang dia perbuat. Oke lah, ngerti Yesus kurang lebih seperti apa. But the Holy Spirit, apa sih itu? Kadang-kadang ditulis Holy Ghost. Kenapa ada hantu yang suci? Iya kan? Who is actually the Holy Spirit? Kalau kita bilang God the Father, kalau kita bilang Bapa itu Tuhan, kalau kita bilang Yesus itu Tuhan, maka Roh Kudus pun sama. Dia adalah Tuhan, teman-teman. He is God. He is God. Dan sama seperti Bapa dan Yesus, karena dia Tuhan, dia juga adalah Tuhan yang personal. He is a person. Dia bukan sekedar force, bukan sekedar makhluk gaib gitu ya. Dia adalah Tuhan. He is God.
Dan yang perlu kita tahu, salah satu sifat karakteristik dari Tuhan adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang senang sekali berkumpul dengan umatnya. Our God is a God who loves to dwell with His people. Dan sama dengan karakteristik Tuhan itu, Roh Kudus pun punya sifat yang sama. Ini akan kita bahas lebih banyak nanti setelah ini, tapi gue mau kasih lihat dulu pengertian dari Roh Kudus yang kedua. Roh Kudus, kalau tadi kita baca di perjanjian baru, kita sebut dengan apa? Bahasa Yunani tadi, Parakletos. Kalau di perjanjian lama, karena perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, jadi kita udah bisa ngelihat Roh Kudus dari awal sebenarnya, bukan dari perjanjian baru aja. Bahkan di Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 pun Roh Kudus udah disebut-sebut. In the beginning, God created heavens and the earth was formless, and the Spirit of the Lord was hovering over the surface of the waters. Katanya waktu bumi masih belum berbentuk dan kosong, Roh Allah udah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, Roh Allah dalam bahasa Ibrani di Kejadian itu ditulis sebutannya adalah ruach. Ruach. Yang artinya adalah breath, nafas, atau wind, angin. Coba semua yang udah gosok gigi tadi pagi, tiup 1, 2, 3. Semoga beneran semuanya udah gosok gigi. Dia bisa diartikan sebagai nafas atau angin, yang artinya adalah sifatnya apa? Dia tuh selalu bergerak, teman-teman. Roh Kudus tidak pernah diam, tidak pernah statik. Dia selalu dinamis. Kalau kita baca dia tuh selalu initiating something. Dia selalu aja melakukan sesuatu. Oke? Kita akan bahas lebih dalam lagi nanti, tapi teman-teman harus tahu dulu dari sini, who is the Holy Spirit? Yang pertama, He is God. Dia adalah Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan, He loves to dwell with His people. Yang kedua, Dia bisa diartikan juga dalam bahasa Ibrani aslinya sebagai nafas atau sebagai angin. Artinya apa? Dia selalu bergerak. Dia selalu bekerja, selalu initiating something new. Alright, kita akan bahas satu persatu teman-teman. Kita akan bahas yang pertama dulu. Sifat yang pertama bahwa Roh Kudus adalah Tuhan, dia selalu pengen berkumpul bersama-sama dengan umatnya. He loves to dwell with His people. Untuk kita mengerti hal ini, gue pengen ajak teman-teman untuk melihat satu biblical theme. Berapa banyak di sini yang tahu bahwa Alkitab kita sebenarnya bisa dilihat dari sudut pandang per tema gitu ya. Apa itu biblical theme? Itu adalah satu main idea, satu pesan yang begitu kuat, yang menjelaskan karakteristik Tuhan, dan itu biasanya tersebar dari kita buka Kejadian sampai kita tutup lagi di Wahyu. Ada banyak biblical theme, kalau teman-teman pernah dengar. Ya, contohnya biblical theme about covenant. Ya, kita banyak melihat bahwa Tuhan tuh suka berjanji dan menepati janjinya. Kita bisa lihat dia berjanji untuk Abraham, dia berjanji untuk Nuh, bahkan sampai Yesus pun itu ada janji yang dikasih untuk umatnya, yaitu keselamatan yang kekal. Jadi kita bisa lihat dari biblical theme bagaimana sifat atau karakteristik Tuhan. Contohnya yang tadi covenant. Tapi hari ini gue pengen bahas satu biblical theme, it's about temple. Coba semua bilang temple. Temple atau bait, ini bicara tentang apa sih sebenarnya? Ini bicara tentang bagaimana yang tadi gue bilang, Tuhan itu senang banget untuk bertemu, berkumpul sama umat-umatnya. Karena apa sih pengertian temple? Temple is the visible presence of God in the community. Ketika orang melihat temple, ketika orang melihat bait, mereka tahu bahwa Tuhan bisa hadir di sana. It's the visible presence of God in the community. It's the place where heaven and earth meet. Tempat di mana sorga sama bumi itu ketemu. Itu adalah tempat di mana kalau orang-orang, khususnya priest, pengen cari Tuhan, mereka harus datangnya ke temple. Dan kita bisa lihat sebenarnya temple itu udah disebutkan di Alkitab dari awal, dari kitab Kejadian. Yang pertama, Garden of Eden, Taman Eden. It's actually a temple. Karena Tuhan menaruh Adam dan Hawa, dia taruh Adam dan Hawa
ciptaannya, manusia, umatnya di sana. Dan di Alkitab kita bisa lihat, Tuhan pun berjalan-jalan di Taman Eden. Why? Because He loves to dwell with His own people. Dari Kejadian kita lihat, this is the first temple. Dan kemudian karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia nggak bisa lagi ada di Taman Eden, maka di Keluaran kita bisa lihat bahwa Tuhan minta umat Israel untuk bangun yang namanya kemah suci atau disebut tabernacle. Ini bahasa keren dari tenda gitu ya. Kalau kita lihat di Exodus di Keluaran, Tuhan bilang kalau nanti kamu berdiam, berhenti dari perjalananmu, bangunlah kemah suci di sana. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa datang dan turun. Dan hadiratnya ada di tengah-tengah umatnya. Why? Because He loves to dwell with His own people. Dia suka ketemu sama umat-umatnya. Sampai akhirnya kita lihat Salomo pun bangun yang namanya bait Allah yang beneran. Kalau tadi tabernacle itu non permanen karena pindah-pindah dibikin lagi tendanya. Salomo bangun yang beneran. Tadinya mau Daud, tapi Tuhan bilang nanti anakmu yang bangun. Ya, megah, gede. Di situ juga tempat di mana priest itu bisa datang untuk bertemu sama Tuhan. It's a place where heaven and earth meet. Dan kemudian kita tahu Solomon Temple itu dihancurkan oleh Babel dan setahu saya tidak pernah lagi dibangun sampai hari ini gitu ya. Nanti koreksi kalau salah. Tapi kemudian di perjanjian baru kita lihat ada lagi temple yang baru, yaitu adalah Yesus. Tunggu. Dari tadi kita bahas temple itu sebagai suatu tempat, ya kan? Taman Eden, tenda, kemah suci, temple, bait Allah. Kok Yesus sekarang jadi temple? Mungkin kita nggak sadar teman-teman, but actually Jesus is the clearest picture of a temple. Kalau tadi kita bilang temple is the visible presence of God in the community, that's who Jesus is. Dia adalah hadiratnya Tuhan. Kemanapun dia melangkah, orang bisa melihat Tuhan di sana. Dia bilang, Alkitab mencatat bahwa Jesus was conceived by the Holy Spirit and was born by the Virgin Mary. Dia dikandung oleh Roh Kudus, oleh Tuhan, dan dia lahir dari manusia. He is the place where heaven and earth meet. Jesus is the clearest picture of a temple. Dan cerita yang sama berulang, Yesus mati, bangkit pada hari yang ketiga, dan dia naik ke atas sorga. Now where is the temple? Kemana baitnya? Kemana tempat kita bisa bertemu sama Tuhan? 1 Korintus 3 ayat 16 bilang, don't you know that you are God's temple and the Spirit of the Lord dwells within you. Jadi hari ini, temple yang dimaksud, tempat di mana sorga dan bumi ketemu, itu adalah kamu. The followers of Christ. Tuhan bilang, Alkitab mencatat kalau kamu pengikutnya Yesus, you are God's temple. Dan sebenarnya nggak sampai di sini aja teman-teman, di Wahyu pun kita bisa lihat ada temple yang nanti, yaitu New Jerusalem. Tempat di mana kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Why? Because God loves to dwell with His own people. Jadi dari sini teman-teman, gue pengen kita semua mengerti bahwa you are God's temple. And the Holy Spirit is dwelling within you. Ada Tuhan di dalam diri kita masing-masing. You are God's temple. And this is very good news. Artinya kenapa? Kemanapun kamu melangkah, Tuhan ada di sana. Bukan karena dia omnipresence, that's also true, tapi karena kemanapun kamu melangkah, ada Tuhan yang ada di dalam diri kamu dan dia ikut bersama-sama dengan kamu. It's a good news. Karena setiap kali kamu merasa down, setiap kali kamu merasa dikecewakan, you're not facing it alone. Ada Tuhan di sana. Because the Holy Spirit is dwelling within you. Setiap kali kamu mencoba untuk menahan godaan itu, you're not facing it alone. Karena ada Tuhan di sana. Setiap kali kamu merasa kamu belum sempurna, kamu belum layak, you're full of insecurity, you're not facing it alone. Karena Tuhan ada di sana bersama-sama dengan kamu. Because the Holy Spirit is dwelling within you. Mungkin waktu dengar ini, ada yang bertanya-tanya juga, masa sih?
It sounds so grand gitu kan. It's comforting, but at the same time I think it's also terrifying. Ngeri banget, emang benar Tuhan ada di dalam saya. Karena kita tahu Tuhan itu kayak gimana. Ya enggak? Kita tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu sempurna. Tuhan itu gak bercacat celah, Tuhan tidak berdosa. Tapi ketika gue ngaca, waktu kita lihat diri kita sendiri, kita gak ngelihat itu semua. God's temple, gubuk mungkin iya kok. But I don't see God's temple when I look in the mirror. Karena itulah penting definisi Roh Kudus yang kedua buat kita pahami. Tadi kita bilang Roh Kudus adalah Tuhan, He is God. Dan yang kedua, dia juga ditulis dalam bahasa Ibrani-nya ruach, yang artinya breath, wind, yang selalu bergerak. Kalau kita lihat di Alkitab, Roh Kudus, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu selalu initiating something. Berbahasa dalam bahasa-bahasa yang baru, dapat kekuatan yang baru. Roh Kudus itu gak pernah diam di dalam kita, teman-teman. Kalau Roh Kudus yang sama yang gak pernah diam, maka di dalam diri kita, kita pun harus tahu bahwa dia selalu bergerak. He's still working in you. He's not done with you yet. He is moving inside you. Karena itulah penting untuk kita mengenal siapa Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Terus gimana caranya? Efesus 2 ayat 19 sampai 22 mengatakan, you are God's temple and He's building you brick by brick, stone by stone. Artinya kalau sekarang kamu belum sempurna, kamu masih belum merasa sempurna, it's okay. Karena Roh Kudus masih bekerja, Dia bangun kamu pelan-pelan, satu demi satu batu, Dia taruh kamu. Stone by stone with the cornerstone of Jesus Christ and taking shape day by day. Setiap harinya kamu dibentuk semakin serupa sama Kristus, semakin serupa sama Yesus. Kalau hari ini kamu belum merasa demikian, that's fine. Because the Holy Spirit is still moving and working inside you. Gimana caranya Roh Kudus membentuk kita semakin hari semakin serupa sama Kristus? Salah satu caranya yang gue percaya adalah bukti paling kuat kalau orang dipenuhi sama Roh Kudus, dia akan menunjukkan buah roh, teman-teman. Dia akan menunjukkan buah-buah roh. Di Galatia kita bisa lihat bahwa buah roh ada apa aja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9. Mungkin kamu belum ngerasa kamu punya semuanya. But again, He's still working in you. Kalau kamu mau buka hati kamu, kalau kamu mau undang Roh Kudus untuk selalu bekerja, buah itu gue percaya tidak tumbuh, teman-teman. Semua yang dipenuhi sama Roh Kudus pasti akan berbuah. Gue masih ingat tahun 2023 sekitar mungkin Maret atau Februari. Itu pertama kali gue dapet teman setim di kantor yang baru gitu ya, beberapa orang. Waktu itu kita lagi ada sesuatu problem yang gue juga tidak ingat sama sekali detailnya kayak gimana, tapi kita ya dipanggil satu tim dan diomelin lah, disalah-salahin dan lain sebagainya. Dan gue ingat pada saat itu beberapa teman-teman gue ini ya mereka memang masih fresh grad juga ya, atau mungkin punya pengalaman kerja baru setahun 2 tahun. Dari sana dari keluar ruangan kita habis diomelin, ada yang marah-marah, ada yang kesel pengen resign segala macem. Ada yang nangis-nangis juga, saya ingat gue, ada yang sedih. Tapi yang menarik adalah gue ingat satu orang, dia panggil gue Kak gitu kan. Di kantor gue kalau nggak dipanggil Kak ya Mas. Jadi dia panggilnya Kak. Kak, kok lu bisa sih setenang itu kalau nggak salah ya bahasa yang dia gunakan. Karena waktu itu memang gue jujur tidak terlalu merasa yang sepanik itu. Gue juga sempat ngomong 1-2 hal ke mereka, makanya ada yang bilang seperti itu. Tapi yang menarik buat gue adalah dia lanjutkan, kenapa ya, kok lu bisa setenang itu, apakah karena lu adalah orang yang rohani ya? Gitu dia bilang. Kenapa dia bisa bilang kayak gitu, karena satu kantor gue
kayaknya pernah lihat khotbah gue di YouTube gitu. Jadi dia ngomong kayak gitu. Waktu itu gue belum terlalu nangkep dan respon yang terlalu gimana-gimana. Tapi pada hari Minggunya, pas pada hari Minggunya, gue inget Covino khotbah di tempat ini juga, dan lagi bawain tentang buah-buah roh juga. Covino bilang ketika kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu pasti berbuah. 9 buah ini. Kalau bahasanya Covino, ini bukan 9 buah, tapi satu buah ada 9 rasa. Because it's the fruit of the Spirit, not the fruits of the Spirit. Dan dari situ Tuhan bicara bahwa setiap hal yang gue pikir ya itu sebenarnya cuma kemampuan gue doang, it's actually not, it's God. Karena gue selalu merasa ya kenapa ya gue tenang, mungkin karena gue orangnya emang chill, santuy gitu kan. Tapi Tuhan bilang, it's actually not you, it's God, it's me. Jadi setiap kali kamu bisa punya kepedulian itu sama teman kamu, gue pengen ajak kita semua untuk lebih peka sama kehadiran Tuhan dalam diri kita. Lebih peka sama pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita. Setiap kali kamu merasa, kamu kok bisa sabar ya? It's actually God. Setiap kali kamu merasa, kok bisa ya gue tahan, gue bisa punya self control ini. It's actually God. Kenapa ya? Gue bisa, apalagi? Sesabar ini, sedamai ini, padahal keadaan di sekitar gue lagi gak terlalu damai. It's actually God. It's the Holy Spirit that is working inside of you. Dan hal yang menarik lagi adalah teman-teman, kalau kita perhatiin dari cerita gue tadi, yang bilang itu bukan, yang sadar duluan tuh bukan gue sebenarnya. Tapi adalah orang lain. And this is the interesting thing. The Holy Spirit does not only help you see God, but the Holy Spirit also helps others to see God through you. Roh Kudus bisa pakai kamu untuk memancarkan kemuliaan Tuhan buat orang lain. Setiap kali orang ngelihat kamu, kok bisa sih dia sesabar itu? Kok bisa sih dia segentle itu? Mereka bisa ngelihat bahwa kamu punya Tuhan yang hebat. Dan terlebih dari itu mereka bisa lihat bagaimana Tuhan itu ada di dalam diri kamu teman-teman. So FLCC, probably today you may not see the burning bush. Kamu mungkin gak melihat sama seperti Musa ngelihat Tuhan. Ada api, ada tiang awan, ada angels, you may not see that. Tapi pertanyaan adalah, would you open up your heart today and pray, Holy Spirit, help me see God. Bantu aku untuk melihat Tuhan. Bantu aku untuk melihat Engkau. Because if you're willing, I believe that you can see God. Gue percaya kita semua bisa melihat Tuhan. Kita semua bisa mendengar Tuhan. Kita semua bisa merasakan hadiratnya Tuhan. Kalau kata Om Wiro itu bukanlah hak pendeta doang. Kita semua bisa. You can see God. Boleh sama-sama bilang, I can see God. Boleh gue ajak kita semua bangkit berdiri. Aku mau ajak kita sama-sama berdoa hari ini teman-teman. Datang ke dalam hadiratnya Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan bicara banyak hal untuk teman-teman semua. Mungkin Tuhan bicara hal yang berbeda-beda untuk setiap kamu. Mungkin hari ini Tuhan bilang, kalau kamu jangan merasa insecure lagi. Kalau kamu jangan merasa enggak layak lagi. Karena Roh Kudus masih bekerja di dalam kamu. He's still moving inside you. And He's still dwelling within you. Mungkin hari ini Tuhan bicara, kalau selama ini kamu cari-cari aku, kemana-mana, kamu pengen dengar suara aku, kamu pengen merasakan hadiratku lebih lagi. Mungkin kamu gak sadar kalau sebenarnya aku itu lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Maybe you don't realize that I'm actually closer than you think. Apapun yang Tuhan bicara hari ini, aku pengen kita sama-sama berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Kami bersyukur kalau Kau boleh mati, bangkit, menebus kami semua. Dan Kau boleh naik ke atas sorga. Dan kami bersyukur Tuhan,
Kalau Kau boleh mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk setiap kami pada hari-hari ini. Sehingga kami tahu Tuhan, ajar kami untuk mengerti bahwa Tuhan itu ada di dalam kami. Dan kami adalah bait Allah. Dan kami adalah bait-Mu Tuhan. Kami mau belajar percaya walaupun susah, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami kemanapun kami pergi. Sehingga aku percaya Tuhan Yesus, setiap kami di tempat ini, kita semua bisa berbuah. Kita semua bisa punya buah roh yang memiliki 9 rasa yang berbeda. Dan terlebih lagi Tuhan, kami berdoa, biar Kau pakai setiap kami, masing-masing dari kami di tempat ini, untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga setiap orang yang melihat kami, di sekolah kami, di tempat kuliah kami, di tempat kerja kami, dimanapun kami ditempatkan Tuhan, orang bisa pertama kali melihat Tuhan lewat hidup kami. Mereka bisa melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kami. Kami mau izinkan Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati kami, di dalam diri kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Boleh saya tahu yang belum terima tubuh dan darahnya, boleh angkat tangannya? Ada yang belum terima? Sudah semua? Oke. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan. Berkati Gary Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan, biarlah Kau memberkati lidah bibirnya, boleh menjadi perpanjangan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati hubungannya, berkati masa depannya Tuhan. Supaya melalui hidupnya banyak orang-orang boleh melihat Tuhan. Lewat pekerjaannya, lewat pelayanannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan siang hari ini teman-teman, sebelum kita menerima tubuh dan darahnya, saya mau setiap kita hampiri Tuhan. Kalau kamu pengen 9 buah roh itu ada di dalam hidupmu. Kamu udah bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau semuanya. Aku udah berusaha Tuhan. Tapi aku masih ada yang belum punya, aku masih kurang sabar, aku suka menggerutu, aku kurang bersuka cita Tuhan, aku kurang satu dan lain hal. Hari ini hampiri Tuhan, akui di hadapan Tuhan. Akui bahwa kamu coba sendiri tapi kamu menemukan banyak kegagalan. Tapi hari ini, libatkan Tuhan lebih daripada hari-hari sebelumnya. Supaya Roh Kudus yang hidup di dalam kamu, memampukan kamu semua untuk memiliki semua dari buah roh yang ada. Kalau kamu rindu memiliki semua tanpa terkecuali, libatkan Tuhan lebih besar, lebih banyak daripada yang sebelumnya. Akui di hadapan Tuhan. Menaikkan syukurmu. Aku bawa selain yang terbaik. Ya Tuhan, dengar pengakuan anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Hari ini kami mau melibatkan Tuhan lebih banyak dan lebih besar. Biar Tuhan semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Tuhan, kami berikan tata hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang memimpin hidup kami ke depan. Tuhan sudah bangkit dan kini Tuhan bertata dalam hidup kami. Karena itu aku minta Roh Kudus aktif dalam hidup setiap kami. Dan biarlah buah demi buah demi buah demi buah yang selama ini belum ada menjadi ada Tuhan dalam hidup kami. Sehingga melalui hidup kami banyak orang mengenal Tuhan. Melalui perkataan kami banyak orang mengenal Tuhan. Melalui pekerjaan kami banyak orang mengenal Tuhan. Oh syambaraka dia murolo bonaya syandaraka dia ralabarala. Yes Lord, ampuni kami. Kalau selama ini kami merasa kami kuat, kami sanggup tanpa Tuhan. Oh hari ini kami mau katakan Tuhan, kami gak bisa tanpa Engkau. Bertatalah dalam hidup kami, ambil alih Tuhan, hidup kami. Oh thank you Lord, thank you Jesus.
hatiku sebagai sembahanku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Yesus pada malamnya diserahkan, ia mengambil roti, mereka roti di tangan kananmu. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah hal ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin, mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kananmu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin, mari kita minum dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu. Saya thank you sama Tuhan. Karena kalau dia tidak bangkit, sia-sia iman percaya kita kepadanya. Tapi karena dia mati buat kita, dia bangkit untuk kita. Please, izinkan dia bertahta dalam hidupmu. Please, izinkan dia menjadi the master of your mind, the master of your heart. Oh, syambarala bataka diamurolo bonaya syambaraka diamurala bataka ralaba. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Dan hari ini kami percaya, kami memilih Tuhan daripada yang lain. Kami memilih Tuhan daripada yang lain. Urala bataka diamurolo bonaya syambaraka diarala bataka diamurolo bonaya syandare diamurala bataka diamurolo bonala badala. Semua yang selama ini menghambat kami maju ke dalam Tuhan. Semua yang selama ini mengikat kami, melalui kuasa Roh Kudus, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi ikatan yang menghambat kami. Tidak ada lagi Tuhan, kebiasaan-kebiasaan buruk yang menahan kami. Mulai hari ini rencana Tuhan tergenapi atas hidup kami. Studi kami aman, keluarga kami dijaga Tuhan. Masa depan kami penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, syambarako diamurolo bonaya syambaraka diamurala bataka. Bahkan kami akan terheran-heran. Kami akan melihat satu persatu buah roh itu akan ada dalam hidup kami. Yang selama ini belum pernah ada menjadi ada. Yang sudah ada akan semakin besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syedede diamurolo botaka diamurala banaya syandaraka diamurala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk gereja di mana kami boleh bertumbuh. Kami memberkati Tuhan GBWTC, memberkati FLCC di tempat ini Tuhan. Biar ini boleh menjadi rumah bagi setiap anak-anak muda Tuhan di tempat ini. Setiap orang yang datang ke tempat ini, mereka akan mengalami perjumpaan secara pribadi lagi dan lagi dengan Tuhan. Amin. Mereka yang datang tanpa pengharapan, pulang dengan pengharapan yang baru. Yes. Yang datang dengan sakit penyakit, mereka akan pulang dengan kesembuhan ilahi. Amin. Biar tempat ini menjadi tempat transformasi bagi setiap anak-anak muda yang ada di dalamnya Tuhan. Tidak terkecuali, hidup kami ada bersama dengan Tuhan. Dan hidup Tuhan memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Untuk orang tua kami, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati usaha mereka. Dan Tuhan, berkati juga Tuhan supaya orang tua kami semakin harmonis. Amin. Mereka semakin dan saling mengasihi. Keluarga kami adalah keluarga yang harmonis. Hubungan suami dan istri orang tua kami semakin baik. Hubungan orang tua dengan anak juga semakin baik. Amin. Kami dengan siblings kami semakin baik. Amin. Karena Tuhan Engkau adalah imam yang agung atas rumah tangga orang tua kami. Kami berdoa Tuhan supaya setiap orang tua, ayah berfungsi, ibu berfungsi, anak-anak berfungsi Tuhan dengan baik. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati Tuhan.
Tangerang Selatan, kami memberkati Banten, kami memberkati Indonesia. Tuhan, kami tahu keadaan sedang tidak baik-baik saja. Kami berdoa Tuhan, biar di masa-masa ini Tuhan, gereja boleh hadir menjadi jawaban, menjadi terang Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya yang selama ini gereja, selama ini dipermasalahkan, biarlah melalui problem-problem yang ada hari-hari ini, gereja-Mu boleh menjadi jawaban Tuhan. Kami boleh hadir, membawa damai sejahtera Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Kami percaya Tuhan, kami hidup dari firman Tuhan. Meskipun di luar sana ada krisis Tuhan, banyak orang gak dapat pekerjaan, banyak orang di lay off. Tapi selama kami tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kami percaya masa depan kami tidak tergantung sama naik turunnya harga emas. Masa depan kami tidak tergantung dari naik turunnya dolar yang ada Tuhan. Selama kami mendahulukan Tuhan dan mencari firman Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan anak-anak muda yang mau memberikan hidup mereka untuk Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan terus lebih besar lagi Tuhan berdampak dalam hidup setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, urapi para small group leader yang ada. Berikan kami semua Tuhan hikmat untuk menjawab, untuk menjelaskan, untuk menjadi teladan. Berkati kelompok kami Tuhan supaya keterbukaan demi keterbukaan boleh ada. Pemulihan demi pemulihan boleh terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami kelompok Tuhan, kami mau angkat dua tangan kami terima berkat Tuhan. Mereka dua tanganmu. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di surga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidupmu. Sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. Happy Sunday and God bless you.